Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Doni. Saya dari UPBJJ UT Pekanbaru, Pokjar, Bangko. Saya akan membuat video perbaikan pembelajaran pemantapan kemampuan profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Apa kabar pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Patutlah kita bersyukur kepada Allah agar senantiasa dalam lindungannya dan keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita memulai belajar, sebaiknya kita berdoa, ya. Yang Bapak memimpin doanya. Untuk anak kelas 5 semuanya rapi. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai belajar, sebaiknya kita bernyanyi. Kenapa bernyanyi, Pak? Agar lebih semangat nanti proses belajar kita hari ini. Baik, apa penyanyi kita hari ini? Nyanyinya adalah satu nusa, satu bangsa. 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, kasih tepuk tangan untuk semangat diri sendiri. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak Bapak yang ada yang di kelas 5 ini, apakah semuanya datang? Iya, alhamdulillah tidak ada yang tidak datang hari ini. Oke, baik. Coba dirapikan tempat duduknya agar kita mulai proses belajar mengajar kita hari ini berjalan dengan baik dan jangan ada yang ribut. Judul tema kita pada hari ini adalah panas dan perpindahannya dan pengaruh dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah ada pengaruhnya color di kehidupan kita masing-masing? Ada pengaruhnya? Iya, tentu ada. Coba Bapak tanya untuk mengulang-ulang, untuk menanya pelajaran yang sebelumnya. Apa itu, Pak? Yaitu, apakah anak-anak Bapak tahu tentang color? Iya, kemarin sudah Bapak jelaskan. Color apa? Iya, color adalah perpindahan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah. Itu adalah color. Ya, ada lagi pertanyaannya? Apakah kita membutuhkan color dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu saja kita butuh. Mau itu color konduksi, konveksi, dan radiasi, itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, sebaiknya Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah anak-anak Bapak mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor atau panas dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, baiklah anak-anak Bapak, silakan buka halaman 135. Yaitu tentang pengaruh color terhadap kehidupan kita masing-masing. Di situ ada percakapan antara Lani dan ibunya. Lani dan ibunya sedang memasak. Coba dibaca dan nanti silakan bertanya tentang bacaan tersebut. Ya, baiklah anak-anak, sudah dibaca semuanya? Iya. Tentu, apakah kalian sudah mengalami apa yang dialami oleh Lani? Iya. Apakah kalian pernah memegang sendok dari kayu? Iya, sudah juga. Dan apakah pernah memegang sendok dari besi saat memasak?
Sudah pernah juga. Apa yang kita rasakan? Ya, yang kita rasakan adalah panas. Sendok kayunya, kalau kita pegang sendok kayunya tidak panas saat memasak. Kalau kita memegang sendok dari besi, maka sendoknya akan ikut panas. Kenapa? Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang konduksi, perpindahan panasnya melalui zat padat tanpa mengikuti partikel-partikelnya. Oke, baiklah anak-anak Bapak, coba tuliskan nama bahan-bahan apa saja yang dapat memindahkan panas. Tuliskan bahan-bahan yang dapat memindahkan panas sama bahan-bahan yang tidak dapat memindahkan panas. Silahkan ditulis. Oke, dan catat bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas dan juga bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Ya, sudah dicatat ya. Tentu kalian mengingat yang ada di rumah. Bapak tanya terlebih dahulu, apakah yang menyebabkan air yang dipanaskan itu menimbulkan gejolak-gejolak ataupun mendidih air tersebut, itu termasuk ke dalam mana? Iya, pintar sekali, itu termasuk ke dalam konveksi. Baiklah, kalau api yang di kompor, apa yang kita rasakan di tubuh kita? Ya, panas. Itu termasuk ke mana? Itu termasuk ke dalam itu termasuk ke dalam mana? Iya, termasuk ke dalam radiasi. Iya, dan bahan-bahan panci seperti panci atau kuali panas dia. Kenapa panas? Itu termasuk ke dalam konduksi. Sampai situ paham? Oke, nanti kita akan melakukan pengamatan. Ya, sebelum kita melakukan pengamatan, Bapak ingin bertanya, masih ingatkah anak-anak Bapak mengenai perpindahan panas skalar dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi? Masih ingat? Oke. Perpindahan panas dengan cara konduksi memerlukan zat perantaranya membantu mengalirkan panas dari sumber panas menuju sumber panas yang paling tinggi menuju sumber panas yang lebih rendah. Adapun perantara yang panas yang dapat mengantarkan panas dengan baik, ada yang tidak baik. Oke, coba dibaca halaman 137 tentang bahan-bahan konduktor dan isolator. Mana yang konduktor, mana yang isolator. Apa maksudnya nanti Bapak akan jelaskan. Baiklah, anak Bapak sudah membaca tentang konduktor dan isolator. Iya, bahan-bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas. Apa salah satunya? Besi. Apalagi yang lain? Iya, tembaga. Yang ini sama-sama kita perhatikan di sini. Di sini ada besi, tembaga, aluminium, timah. Apakah kalian sudah mencatatnya? Iya, pintar sekali sudah mencatatnya. Bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan panas ada kain, kayu, karet, dan plastik. Iya, ini betul. Nanti kita akan membuktikan dengan bahan praktek yang telah kita siapkan. Oke, baik. Perhatikan sini. Bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas yaitu besi, tembaga, aluminium, timah. Ini termasuk ke mana? Iya, konduktor. Apa itu konduktor, Pak? Konduktor adalah yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Maka inilah nama-nama bahannya. Bahan-bahan yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik itu termasuk dengan isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas tidak dengan baik atau tidak bisa menghantarkan panas. Inilah bahan-bahannya: kain, kayu, karet, dan plastik. Kita akan membuktikannya apakah betul bahan-bahan yang menghantarkan panas ini dan bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan panas ini dengan cara mengamati tersebut. Nanti silakan perhatikan. Iya, perhatikan buku halaman 140. Ya, situ ada pengamatan.
Sudah paham di situ? Situ ada pengamatan. Nanti pengamatan dilakukan dengan masing-masing, lalu tuliskan pengamatan tersebut. Baiklah, supaya lebih mengerti anak-anak Bapak yang di kelas 5, kita akan melakukan pengamatan dengan praktek bahan-bahan yang sudah Bapak sediakan. Di buku kita bacakan nomor 1, batang besi yang panjangnya lebih dari kurang 50 cm. Ini dia. Ini adalah batang besi kurang 50 cm. Nomor 2 adalah batang tembaga. Ini dia, batang tembaga. Ya, nanti kita apakan? Sumpit bambu atau kayu. Ini dia, sumpit bambu atau kayu. Ada sumpit dari bahan plastik. Ini dari bahan plastik. Ada kain. Ini kain, lilin, dan juga korek api. Oke, sampai situ paham bahan-bahannya? Oke. Langkah-langkah yang pertama adalah kita hidupkan api. Oke. Oke, baiklah anak-anak Bapak. Di sini nanti kita lakukan pengamatan. Anak-anak Bapak silakan tulis sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Ditulis di buku masing-masing. Lakukan pengamatan tersebut dengan teliti. Oke, pertama, bakarlah besi di atas lilin, dinyalakan dengan api. Ya, kita bakar. Iya. Lama-kelamaan besi tembaga yang Bapak bakar, lama-kelamaan di ujung sini menjadi panas. Ya. Yang kedua, kita coba menggunakan sumpit. Sumpit apa ini? Yaitu sumpit dari kayu. Kita bakar beberapa menit kemudian, kita rasakan apa yang kita rasakan. Ya, yang Bapak rasakan dengan pakai sumpit kayu tidak terasa panas, tidak terasa panas. Coba kalian tulis pengamatan kalian nanti di pertanyaan tersebut. Oke. Sekarang dengan menggunakan sumpit dari plastik kita coba. Apakah bisa mengatakan panas dari plastik? Oke, baiklah. Yang Bapak rasakan adalah tidak juga merasakan panas dari sumpit plastik tersebut. Ya, sekarang dengan menggunakan kain, kita balut tembaganya dengan kain, lalu kita bakar. Apa yang terjadi pada kain tersebut? Oke, baiklah. Yang Bapak rasakan pada kain ini adalah tidak terjadi panas pada kainnya, hanya terjadi panas pada tembaganya saja, dan Bapak tidak merasakan panas apa-apa. Oke, baiklah. Ini apa ini? Ya, besi. Kita bakar besi dengan tangan Bapak. Apa yang terjadi? Ya, yang Bapak rasakan adalah panas. Besinya mengatakan panas. Jadi Bapak buat di sini. Terus kita menggunakan sumpit dari bambu atau kayu ini. Kita coba bakar. Apa yang kita rasakan? Ya, yang Bapak rasakan tetap sama. Tidak kita rasa panas pada tangan Bapak karena kayu ini tidak bisa mengatakan panas. Ya, sekarang kita coba dengan sumpit plastik. Kita bakar dengan sumpit plastik. Agak lama. Apa yang kita rasakan? Yang Bapak rasakan juga tidak terjadi panas pada tangan Bapak karena juga sumpit ini tidak mengantarkan panas. Oke, sekarang besinya terlalu panas. Bapak gunakan dengan kain pembalut, yaitu Bapak ambil besinya lalu kita bakar lagi. Apa yang terasa pada besi tersebut? Ya, yang Bapak rasakan tetap sama seperti tembaga ini. Tangan Bapak tidak merasa panas karena memakai kain. Oke, baiklah anak-anak Bapak, sudah terbukti bahan-bahan yang mengantarkan panas konduktor dengan yang bahan-bahan nanti terbukti ya. Dan bahan-bahan yang tidak dapat mengantarkan panas isolator. Ya, ini besi tembaga termasuk ke dalam konduktor. Kain, sumpit plastik, dan kayu itu termasuk ke isolator. Oke, baik.
Oke, baiklah. Ketika tangan Bapak mendekat dengan api, apa yang Bapak rasakan? Ya, yang Bapak rasakan panas. Ini adalah termasuk ke dalam mana? Ya, ini termasuk ke dalam radiasi. Nah, ini termasuk radiasi ya. Ya, apakah anak-anak Bapak sudah mengerti tentang perpindahan panas dan pengaruhnya dalam kehidupan kita masing-masing? Ya, tentu tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu sudah mengerti ya. Yang termasuk ke dalam konduksi ada dua yang termasuknya. Apa yang pertama? Yang konduksi, konduktor, dan isolator. Kalau dalam konveksi, yaitu dengan cara memindahkan buku, Bapak pindahkan buku dengan pindahkan ke meja sana. Ya, itu termasuk ke dalam mana? Itu termasuk ke dalam konveksi. Sampai di sini pembelajaran kita sudah dicatat pengamatannya masing-masing. Ya, nanti Bapak periksa pengamatannya, mudah-mudahan kalian mengerti. Bapak periksa tadi pengamatannya masing-masing sesuai dengan pertanyaannya dan jawabannya cukup memuaskan dan kalian anak-anak Bapak sudah mengerti tentang perpindahan panas di sekitar kita. Sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Iya, sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke, baiklah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dan juga menambah ilmu kita tentang pembelajaran hari ini. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.